Jadi cukup banyak dan saya apresiasi atas partisipasi daripada teman-teman semua. Mudah-mudahan eh, hari ini kita dapat keberkahan dan juga dapat memperlancar urusan tugas kita, yaitu dalam rangka menghimpun data IMK kita. Eh, Pagi ini kalau di Jakarta perspektifnya dolar lagi naik. Jadi yang punya dolar ini siap-siap. Dan tahun 2025 itu jatuh tempo, baik utang pemerintah dan swasta. Jadi tetap mungkin akan naik. Biasanya kalau persoalan eh, impor itu biasanya masalah kurs dolar ini mempengaruhi dan kaitannya dengan IMK kita itu selain impor konten tapi juga TKDN. Nah, ini juga menjadi menarik nih kalau teman-teman bisa memonitor apa yang terjadi selama 2024-nya dengan data lapangan, apakah apakah ekonomi kerakyatan kita yang UMKM ini benar-benar masih ampuh untuk economic shock yang terjadi selama ini gitu. Ya, Bapak Ibu semua, eh, saya sedikit mereview tugas-tugas kita untuk data IMK yang tahun 2023 ini, kalau nggak salah kan sudah eh, dikonfirmasi di daerah ya. Jadi di daerah sedang menelaah apakah ada koreksi atau perbaikan sehingga nanti bisa segera disampaikan ke pusat dan tentunya kita akan publis ya dengan data-data tersebut. Mekanisme ini sebaiknya benar-benar dipahamin dan dicermatin dengan baik karena ada potensi kalau kita melihat periode tahun, ini kan tahun 2024, 2025, nanti 2026 sensus ekonomi. Nah, biasanya data-data statistik itu mengalami jam lompatan gitu pada saat-saat sensus. Nah, mudah-mudahan ini juga teman-teman bisa memperhatikan jangan sampai datanya tidak trennya nggak mulus gitu ya atau malah kaget nanti malah turun gitu ya. Nah ini kita menyongsong sensus ekonomi. Jadi apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan rutin data ekonomi baik 2024-2025 itu punya efek sampingan atau dampak yang membuktikan nanti kesiapan atau ketidaksiapan kita di BPS untuk menyongsong sensus ekonomi itu. Jadi ini harap menjadi apa perhatian semua. Kemudian Juni 2024 ini kita sebenarnya akan memulai survei IMK 2024. Jadi tahunan, IMK tahunan 2024. Kalau berdasarkan pengalaman dulu, itu datanya keluar nanti 2025 by schedule ya. Cuman saya men-challenge teman-teman saya di pusat bahwa kalau bisa jangan terlalu lama lah gitu. Jadi ada keinginan kita eh, nanti data itu kan listing 1 bulan, nah kemudian sampai Agustus kan pencacahan ya. Nah kalau eh, kita bisa kompak gitu, kita bisa cepat selesaikan gitu. Mudah-mudahan kita tahun ini punya tekad agar nanti di tahun ini juga keluar 2024 IMK-nya itu. Karena seringkali kritikan daripada konsumen data, data BPS itu jadul gitu loh, lama gitu. Nah ini mudah-mudahan upaya bersama kita saling check and balance
Nanti mudah-mudahan di Desember 2024 bisa kita keluarkan data IMK ini. Nah, ini harapan bersama kita. Dari keinginan kita dan juga dari pengalaman, ternyata cleaning data itu lama, ya. Makanya di awal-awal tahun lalu, tahun ini, maksud saya, eh, teman-teman di IMK Pusat itu sudah memberikan suatu sharing knowledge ya, bagaimana masalah kasus batas dan sebagainya. Dan tentu kita nanti akan berfokus pada cleaning data. Nah, cleaning data ini akan menjadi concern kita, terutama waktu nanti di lapangan. Pengalaman dari sensus pertanian 2023 itu, kalau membersihkan datanya itu setelah nggak ke lapangan lagi, repot gitu. Nah, bahkan ini mau siap-siap publikasi, kita masih ada konfirmasi untuk beberapa hal gitu. Nah, oleh karena itu, kita upayakan nanti tim program dari DSI bersama tim program dari SIS itu akan memperkuat cleaning data itu sehingga yang namanya early warning system, yaitu deteksi dini yang cepat itu, mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman daerah, dan kalau responnya baik teman-teman daerah, mudah-mudahan aspek cleaning data ini semakin lancar gitu. Memang pengalaman eh, mempengaruhi juga dalam situasi daerah tertentu gitu ya. Apa kasus-kasus yang paling mungkin. Nah, kami berharap juga bahwa rule validasi itu teman-teman lapangan itu nanti akan bekerja intensif dengan pusat. Jadi apa yang dipikirkan di pusat, apa yang dialami teman-teman daerah, agar terbangun komunikasi yang baik ya. Karena rule validasi itu ciri khas subject matter, bahkan orang lapangan. Jadi teman-teman SIS itu eh, keter, apa kemampuannya terbatas karena rule validasi itu situasi-situasi yang tune in di lapangan itu yang akan menjadi eh, mempengaruhi kualitas data kita. Nah, dari sisi pemanfaatan data, saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini untuk yang kesekian kali, sebenarnya data IMK kita itu kan industri mikro kecil ya dan menengah gitu ya. Nah, itu seringkali sudah sudah bertahun-tahun akadnya menjadi apa? Menjadi terpola, menjadi kebiasaan atau kelaziman, yaitu datanya tentang tenaga kerja yang sekitar di bawah 4 itu. Satu dua gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya di luar dari segi konsumen pengen UMKM naik kelas gitu loh. Di dalam UMKM kan ada IMK. IMK naik kelas. Nah, itu yang 4 sampai 19 itu apa usahanya? Yang kira-kira dia tidak hanya pekerja dirinya sendiri atau dibantu keluarga, anggota keluarga, tetapi juga orang lain bisa membayar, meng-hire orang lain. Nah, ini tantangan kita semuanya bahwa nanti kita suatu saat bisa secara jelas menggambarkan peta bagaimana situasi IMK yang lebih besar. Indonesia ini juga dikhawatirkan para ekonom bahwa ekonominya sudah banyak impor, segala-segalanya segala impor. Nah, salah satu strategi untuk mencegah arus importasi itu adalah memperkuat industri di hilir. Jadi industri dalam arti yang utuh itu harus diperkuat hilirisasi atau menjadikan rantai nilai tambahnya panjang, dan tentunya itu mengcreate tenaga kerja dan juga pendapatan dan sebagainya. Nah, peran IMK ini tentunya
menjadi penopang support ya kepada industri besar. Nah, ini juga menjadi perhatian dalam analisis data IMK ini ke depan. Kita mudah-mudahan bisa menangkap, mengcapture fenomena itu dan nantinya bermanfaat untuk eh, keinginan IMK naik kelas ya gitu. Dan eh, isu yang banyak juga sebenarnya sampai ke sosial, terlalu banyak negeri kita ini banyak subsidi serba bantuan pemerintah. Nah, kita nggak tahu bahwa nanti dari data-data kita ini, IMK kita ini ada nggak juga campur tangan pemerintah, perhatian, keberpihakan pemerintah itu juga satu subbahasan yang sebenarnya menarik untuk diamatin. Selain sebaran eh, industri ke luar Jawa. Nah, itu yang juga menjadi perhatian karena kalau bicara industri itu sentris Jawa gitu ya, karena didukung oleh infrastruktur yang baik. Nah, dengan infrastruktur yang semakin merata, mudah-mudahan itu juga terrefleksi dengan tumbuhnya industri mikro kecil dan menengah di tahun mendatang. Ini ada bahan yang dari teman-teman untuk mengingatkan kembali bahwa IMK kita ini, survei primer kita ini yang menjadi TUSI DSI ini adalah untuk estafet manfaatnya dalam penyusunan PDB. PDB itu kalau di bahasa sederhananya ada aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang namanya Indonesia, misalnya dalam waktu 1 tahun atau triwulan. Nah, berapa kue ekonomi yang tercipta? Nah, disitulah PDB namanya itu. Nanti PDB dari sisi pengeluaran dipakai untuk konsumsi atau investasi atau keperluan ekspor, itu sebenarnya konsumsi luar negeri kan jadinya. Nah, itu yang akan di apa pelajarin juga. Nanti juga berapa pendapatan atau berapa hutang yang di Indonesia, itu PDB pendapatan. Nah, teman-teman semua, dari PDB nilai tambah industri pengolahan itu masih yang terbesar ya, 19. Tapi ini trennya menurun Bapak Ibu ya. Bahkan kalau cerita di teman-teman pertanian, mungkin share industri penggilingan padi itu masih besar, tetapi pemainnya, pelaku ekonominya sudah apa ya, berkurang, menumpuk pada pengusaha-pengusaha besar. Jadi dinamika di dalam itu bahwa share industri pengolahan ini seharusnya tumbuh terus berkembang dan ini sudah ya indikasi lah ya bahwa sudah kurang dari 20%. Padahal kita sempat hampir 30 gitu. Dan ini kita ingin mengembalikan bahwa peran industri pengolahan itu untuk eh, besar. Nah, di mana mengalirnya itu di perdagangan gitu. Orang Indonesia ini kerja sampai SMA, kuliah, perguruan tinggi, akhirnya dagang gitu. Nah ini jadi banyak banyak sekali perdagangan. Namun yang menjadi concern atau prihatinnya itu perdagangan informal. Nah ini yang kerja-kerja informal itu yang tidak secure ya secara kompensasi dan penjaminan kesehatannya. Nah ini perdagangannya juga perdagangan yang tergerus dengan barang-barang impor. Ini juga menjadi suatu perhatian. Nah, sementara pertanian ini tiga besarnya ya, pertanian masih besar, tetapi sama seperti perdagangan dan industri bahwa dominasinya adalah daya serap tenaga kerja. Nah, ini data ST yang nanti akan berbicara banyak karena itu data terbaru. Mudah-mudahan teman-teman semua menyadarin bahwa apa yang dihitung kita, dihimpun datanya kita itu nanti akan kita estafetkan kepada teman-teman neraca. Jadi saya
menyarankan tolong disambungkan juga komunikasi dengan teman-teman neraca, terutama pusat ekonomi baru, supaya ini menjadi cikal bakal ya kesiapan kita menyongsong sensus ekonomi. Next, nah ini perannya ada secara ekonomi, lapangan usaha, kemudian dari inovasi dan kewirausahaan, dan juga ketahanan ekonomi. Nah, ini masih harus dibuktikan kalau ketahanan ekonomi dengan diganggu dolar, ya, BBM yang juga naik dan harga-harga apa komoditas primer kita yang mengalami goncangan fluktuatif. Ini nantinya akan dipotret karena ini semua di EMK ini ada peranannya, tetapi untuk inovasi dan kewirausahaan ini masih dipertanyakan karena nggak naik-naik kelas itu ya. Jadi ada persoalan gitu. Dan yang paling jelas sih sebenarnya lapangan kerjanya itu ya. Eh, kita lanjutkan. Inti dari semua itu adalah bagaimana data berkualitas. Karena kata pimpinan kita, data berkualitas adalah DNA-nya teman-teman pegawai BPS. Nah, itu sekedar mengingatkan lagi bahwa suatu data itu punya relevansi ya, kebutuhan pengguna data ya. Kemudian akurat, aktualitas, ketepatan waktu, koherensi itu kesejalanan dan ada keterbandingan, aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini sedikit info daripada teman-teman DDS dan analisis DAPS gitu. Kadang-kadang orang BPS terpola pada pokoknya sudah masuk ke website. Siapa yang make terserah gitu. Mudah-mudahan nggak dilacak gitu ya. Mudah-mudahan ada yang make. Nah ini sebenarnya keinginannya kita pengen suatu saat akan eh, lebih jauh lagi siapa pengguna data kita, konsumen potensial kita, dan juga ke bawah itu interoperabilitas. Jadi BPS ini jangka panjangnya adalah bagaimana memanfaatkan data registrasi, ya data administrasi. Makanya agak membagi waktu untuk pembinaan. Nantinya akan ada rasionalisasi dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2025 itu adalah survei primernya akan kita rasionalkan supaya nantinya akan bisa punya cukup waktu ya. Saya juga kemarin dalam rapat Bappenas hampir 200 kegiatan survei lapang BPS ini yang mana survei usaha itu udah tidak kurang dari 100 dan gimana ya teman-teman kabupaten kan kalau menurut saya kekuatannya 20 sampai 50, 50 pun jarang, 40-an gitu. Dan itu kalau luar Jawa lebih berkurang lagi gitu. Karena ini tantangannya berat. Jadi oleh karena itu adalah suatu realitas teman-teman ini secara terukur harus memanfaatkan data sobat, data mitra. Makanya ada mitra baru, ada mitra pilihan. Nah, mudah-mudahan teman-teman eh, tidak mudah eh, capek, tidak bosan-bosannya, agar sharing knowledge ya, eh, bagaimana tips and trick untuk sukses kegiatan apa kegiatan survei ini kalau dibantu mitra ya. Nah, karena pengetahuan itu penting. Selanjutnya, nah ini konsep definisi selalu berkembang. Yang saya sering bilang itu KBLI itu lokomotifnya. Kalau KBLI-nya salah, gerbongnya yang sekian rangkaian itu ikut salah. Ya bayangkan, mana data perdagangan, mana data industri. Kalau itu salah kamar, lah repot. Dan ini juga menjadi concern makin memahamin kita seluk-beluk survei rutin ini, maka
kita bisa mengurangi beban eh, apa komplikasi yang nanti di sensus ekonomi. Saya kira ini yang menjadi apa ya eh, puncak daripada teman-teman yang bertugas di data ekonomi. Tentunya puncaknya adalah di sensus ekonomi itu, event yang penting. Jadi kita dilatih dari survei-survei yang bermacam-macam, tentunya kita bisa siap di sensus, skala sensus. Nah, ada penguatan ini proses eh, pe, apa, pengembangan dan juga penguatan itu modal. Sekarang kita harus diakrabkan dengan telinga kita, Kepi, Kewi, Pepi, Edopu, ya. Nah, terutama ini juga dengan sistem ya platform digitalnya itu Fasik, yang mana itu nanti integrated itu katanya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga aspek programming ini, aspek IT ini juga bisa semakin paham agar nantinya eh, tidak berat gitu pengawasan atau monef pemeriksaan kita ya karena SOP di pengumpulan data dan pengolahan itu sebenarnya makin disorot untuk probis yang baik suatu kegiatan statistik itu ya nggak banyak intervensi ya nggak banyak eh, apa ya editing gitu. Makanya saya bilang jangan sampai kita bertahun kerja kita hanya memperlancar dan eh, mem- memperkuat pengetahuan editing, tapi sebenarnya adalah bagaimana pencegahan early warning sistemnya dalam persiapan di lapangan. Dan itu dimulai dari pelatihan yang seperti hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap fokus, tetap antusias ya dan intensif berdiskusi untuk hal-hal yang relevan supaya kegiatan bersama kita ini membuahkan hasil yang baik ya dan data BPS itu memang benar-benar relevan untuk pembangunan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk uh, dimulainya pelatihan hari ini dan nantinya akan disambungkan dengan teman-teman narasumber dari pusat. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat bekerja. Uh, kita bergandengan tangan untuk BPS yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Dodi bisa menambah pengetahuan dan semangat kita untuk statistik industri yang lebih baik. Eh, Baiklah Bapak Ibu, mohon